Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Dia Safitri dari kelas 4D Prodi Gizi, NIM 21050250056. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Pursuit of Happiness. Film ini merupakan sebuah kisah nyata tentang kisah kehidupan seorang pria yang berjuang dan memenangkan sebuah peluang demi mencukupi kebutuhan putranya. Chris Gardner adalah seorang salesman yang berjuang untuk menjual setidaknya 2 alat kesehatan setiap bulannya. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi kepadatan tulang. Ia telah membeli banyak unit, namun ternyata para dokter rumah sakit menyebutnya bahwa alat tersebut kurang dibutuhkan dan harganya pun tidak murah. Semakin hari semakin sulit menjual produk tersebut, hingga membuat pasangannya, Linda, itu geram. Tagihan tilang menumpuk, bayaran daycare sang anak sudah telat, pembayaran sewa rumah juga telah jatuh tempo. Sementara sudah lama tak satu pun produknya terjual. Linda yang setiap hari selalu bekerja dengan mengambil 2 shift agar mendapatkan biaya tambahan untuk dapat membiayai biaya hidup keluarga, serta menjadi tulang punggung keluarga, pada akhirnya pun kecewa. Hingga Linda pergi ke kota lain untuk meninggalkan Chris dan anaknya. Tampaknya menjual alat kesehatan bukanlah jalan suksesnya. Ia pun mencoba menjadi pialang saham dengan menjalani magang terlebih dahulu. Perjuangan untuk masuk magang pun sungguh berat, karena ia harus menjalani hukuman penjara selama 1 malam karena tidak bisa membayar tilang. Ia terpaksa harus pergi interview dengan baju lusuh dan berlari dari kantor polisi ke tempat magangnya. Di sini Chris bercerita tentang bagaimana ia bisa pergi ke tempat itu dengan keadaan kacau. Para direksi malah terkesan dengan kegigihannya. Ia pun akhirnya magang selama 6 bulan. Selama itu pula ia mendapat perlakuan yang tidak baik dari rekan-rekannya yang selalu merendahkannya. Setelah tidak mampu membayar sewa rumah, ia dan anaknya terpaksa pindah ke sebuah tempat. Setelahnya, ia pun tidak mampu membayar dan pemilik rumah pun mengusirnya. Akhirnya ia dan Christopher harus menginap di sebuah toilet stasiun kereta api. Karena bekerja sebagai pialang saham tak bergaji, Chris masih harus menjual alat kesehatan itu sebagai jalan untuk menghasilkan uang. Setelah 6 bulan menjalani magang, 20 orang yang magang tersaring menjadi 5, dan akhirnya hanya 1 orang yang akan jadi pemenang. Chris mengalahkan semuanya dan ia pun melanjutkan pekerjaannya. Untuk mendapatkan banyak klien, banyak strategi yang harus ia lakukan. Namun, keputusan untuk menonton bareng bersama calon nasabahnya ini membawa berkah. Saat ia duduk di tempat VIP, ia bertemu dengan banyak pengusaha yang siap memberikannya kuasa mengelola uang pensiun mereka. Setidaknya hingga masa magang berakhir, ia telah mendapat 31 rekening baru yang mesti ia kelola. Saking bahagia atas keberhasilannya, ia pun pergi meninggalkan kantor dan berlari menemui sang anak. Chris merupakan tipe kepemimpinan yang visioner karena Chris berani mengambil resiko yang ada, bertanggung jawab, dan jika terdapat peluang atau kesempatan yang ada, ia memanfaatkan kesempatan atau peluang tersebut. Chris dalam mencapai tujuannya merupakan pribadi yang gigih dan selalu berusaha jika terdapat peluang atau kesempatan yang ada. Chris juga memanfaatkan peluang atau kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya agar tujuannya dapat tercapai. Motivasi Chris untuk terus berusaha dan berjuang adalah agar ia dapat mencukupi kebutuhan putranya. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah lakukan yang terbaik dan jangan jadikan cobaan sebagai hambatan. Terus berusaha untuk menggapai tujuan ataupun cita-cita, walaupun itu sangat sulit untuk diraih, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sekian review film dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.